Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maulana Asbello Pratama dengan NIM 23109111210027. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan organ sensoris atau masuk ke dalam materi neurosensoris. Baik, yang pertama kita masuk ke sistem saraf pusat atau SSP. Nah, sistem saraf pusat ini adalah bagian utama dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang utamanya. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh, mulai dari pengolahan informasi sensorik hingga pencernaan dan pelaksanaan gerakan motorik. Berikut strukturnya ya. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, ada diencephalon, ada otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Ini dia dari atas ke bawah. Kemudian kita masuk ke otak besar. Yang pertama cerebrum atau otak besar ini dia bagian paling besar dari otak ya. Dia terdiri dari beberapa lobus nih. Otak besar ini dia terdiri dari 5 lobus. Yang pertama ada lobus frontalis di paling depan ini. Nah, lobus frontalis ini dia lobus paling besar ya dan paling depan dari otak ini. Oh iya, sebelumnya otak ini kita kan potong secara sagital ya, maka dia terbagi menjadi dua. Ini adalah tampakan hemisfer yang bagian kanan, sedangkan yang bagian kiri itu disebut sebagai hemisfer kiri. Nah, yang pertama untuk lobus frontalis, dia fungsinya di depan otak dan dia letaknya di depan otak dan fungsinya dia sebagai pengendalian gerakan volunteer atau gerakan yang disengaja, perencanaan pengambilan keputusan kita, pengendalian emosi dan perilaku, serta pemikiran abstrak dan pemecahan masalah yang kompleks gitu ya. Selanjutnya di sini ada lobus parietal, dia lokasinya di belakang lobus frontal, dia nempel langsung ya di bagian atas kepala kita. Nah, untuk fungsinya itu dia sebagai penerimaan dan pengolahan sensasi sentuhan, rasa sakit, suhu, dan tekanan contohnya. Dan dia juga sebagai persepsi spasial dan pengenalan angka, perhitungan juga. Selanjutnya kita ke lobus yang di samping ini nih. Bukan ini ya, tapi sebenarnya dia letaknya seperti ini, cuma dia tidak terlihat pada potongan sagital ya. Dia di area luar terlihatnya, dia letaknya di samping dari tubuh kita di os temporal ya. Ini lobus temporal. Nah, di sini terlihat sedikit di sisi samping otak untuk lokasinya, dan fungsinya dia untuk pengolahan informasi auditori atau untuk pendengaran, memori jangka panjang, dan pengenalan wajah. Selanjutnya kita ke lobus limbik ya. Kita ke lobus parietal dulu. Lobus parietal itu lobus yang terletak di belakang otak kita ya. Ini dia. Nah, dan fungsinya dia untuk pengolahan informasi visual atau penglihatan kita dan pengenalan objek dan warna. Selanjutnya yang terakhir itu di sini ada lobus limbik. Nah, lobus limbik ini terletak di bagian medial, terletak di bagian dalam otak. Nah, dia meliputi beberapa struktur seperti amigdala dan hipokampus. Dia fungsinya untuk emosi, yaitu seperti rasa takut, marah, dan kesenangan. Dan juga untuk memori, juga untuk motivasi ya. Selanjutnya itu saja untuk cerebrum. Kita lanjut ke diencephalon. Nah, ini dia untuk tampakan diencephalon pada potongan sagital. Kan dia letaknya di bagian dalam ya. Ini untuk otak besar dan ini untuk diencephalon di bagian bawahnya. Nah, diencephalon ini dia terletak di bagian bawah otak besar dan fungsinya sebagai pusat pemrosesan informasi sensorik dan motorik yang akan diteruskan ke korteks cerebral. Nah, dia terbagi menjadi hipotalamus dan talamus. Untuk yang talamus ini,
dia fungsinya untuk stasiun relay atau untuk hampir semua informasi sensorik kecuali penciuman yang masuk ke otak sebelum dikirim ke korteks cerebral untuk diproses lebih lanjut di korteks cerebral tersebut. Kemudian untuk hipotalamus, dia fungsinya ini sebagai mengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, dan ritme sirkadian, serta mengontrol sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari. Kita lanjut, ya di sini juga terlihat ya tampakan dari otak kecil yaitu cerebellum. Ini cerebellum nih, di bagian bawah belakang dari otak besar. Otak kecil dia fungsinya untuk mengkoordinasikan gerakan motorik halus seperti keseimbangan dan postur. Otak kecil juga dia membantu dalam pembelajaran motorik seperti mengingat urutan gerakan dalam keterampilan yang kita pelajari. Kita lanjut ke brainstem atau batang otak ya. Brainstem ini dia kepalanya di bagian dalam otak karena tidak terlihat apabila melihat tampakan luar. Nah, ini tampakan bila dibuka ya. Brainstem dia terbagi menjadi tiga bagian ya. Di sini ada midbrain atau biasa kita sebut sebagai mesencephalon. Di sini ada pons atau biasa kita sebut sebagai pons. Ya pokoknya disebut sebagai pons dan kemudian di bawahnya itu ada medulla oblongata. Paling bawah ini. Nah, untuk midbrain atau mesencephalon dia fungsinya untuk mengontrol refleks visual dan pendengaran serta beberapa jalur motorik kita. Sedangkan untuk pons dia menghubungkan otak besar dan otak kecil serta mengatur pernafasan, tidur dan fungsi sensorik dari wajah. Sedangkan untuk medulla oblongata dia paling bawah ya strukturnya. Dia itu fungsi dasar seperti untuk detak jantung, pernapasan, tekanan darah, dan refleks muntah. Itulah kenapa kalau misal kita dipukul bagian sini, maka mungkin kita akan pingsan gitu ya, karena ini kena ya bagian brainstemnya, batang otaknya. Kita lanjut ke spinal cord atau sumsum tulang belakang. Nah, untuk sumsum tulang belakang ini, dia adalah bundel saraf ya. Nah, ini bundel saraf nih, dia sumsum tulang belakang yang terletak di tengah dari os vertebra. Dia membentang dari medulla oblongata di otak hingga ke bagian bawah punggung. Dia dilindungi oleh tulang belakang yaitu vertebra. Sumsum tulang belakang ini dia berfungsi sebagai jalur utama untuk mengirimkan sinyal saraf antara otak dan seluruh tubuh, serta berperan dalam refleks kita. Nah, ini terbagi menjadi jalur afferent dan jalur efferent. Untuk yang jalur afferent ini dia fungsi sensorik. Jalur yang membawa informasi sensorik dari tubuh menuju ke otak, seperti reseptor sensorik di kulit, otot, dan organ internal yang mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Kemudian setelah itu dia diteruskan ke otak melalui jalur tersebut, nah, jalur ke atas. Selanjutnya jalur efferent yaitu motorik, jalur yang membawa sinyal dari otak ke otot-otot tubuh sebaliknya ya, dan agar menghasilkan gerakan. Jalur motorik ini dia meliputi kontrol gerakan sukarela dan refleks otot. Jadi untuk dari otak ke otot itu maksudnya untuk melakukan sebuah gerakan yang diperintah oleh otak. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa ya. Di sini ada cervical, jadi C1 sampai C7, ada thoracic, T1 sampai T12, ada lumbal, L1 sampai L5, dan sakral S1 sampai S5, dan yang terakhir ada coccygeal. Kita lanjut ke pelindung sistem saraf pusat. Nah, tentu aja otak kita ini kan suatu sistem yang penting ya. Jadi kita harus ada sebuah sistem yang melindungi otak, yaitu yang pertama ada tulang tengkorak dan tulang belakang. Dia melindungi otak dan sumsum tulang belakang serta secara fisik dari benturan ya. Karena apabila kita terbentur kan dilindungi oleh otak ya. Selanjutnya ada meninges. Nah, meninges ini ada sebuah lapisan ya. Dia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan membran yaitu ada durameter, arachnoid meter, dan pia meter. Untuk durameter ini paling luar, arachnoid tengah, dan pia meter ini paling dalam yang melekat langsung dengan otak kita. Dia melindungi sentral nervous system dari infeksi dan cedera.
Dan terakhir di sini ada cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini dia cairan yang mengisi rongga di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Dia fungsinya untuk menyerap guncangan dan memberikan nutrisi serta pembuangan limbah dari CNS. Karena kan apabila kita otak kita terguncang, agar meminimalisir benturan gitu otak kita, maka di sini ada cairan yang meminimalisir guncangan otak itu. Kita lanjut ke sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar dari sistem saraf pusat atau CNS atau SSP ya, yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang tadi. Sistem saraf tepi ini dia menghubungkan sistem saraf pusat dengan seluruh tubuh. Dia menghubungkan gitu, termasuk organ-organ internal seperti organ visceral ya, dan kulit, juga otot-otot. PNS dia terbagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom yang masing-masing memiliki fungsi dalam mengatur aktivitas tubuh kita. Nah, untuk sistem saraf tepi ini dia terbagi menjadi dua nih, ada sistem saraf kranial dan saraf spinal. Untuk saraf kranial ini dia ada 12 pasang saraf yang berasal dari otak dan mengontrol fungsi sensorik dan motorik kita pada kepala, wajah, serta beberapa organ internal, terutama diinervasi oleh nervus vagus. Sedangkan untuk saraf spinal, itu nervus spinalis, dia ada 31 pasang saraf yang berasal dari sumsum tulang belakang dan mempersarafi tubuh bagian bawah kepala, termasuk leher, batang tubuh, dan ekstremitas, yaitu lengan dan kaki. Nah, dia diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik ini dia sistem saraf yang mengatur aktivitas motorik volunteer, yaitu sukarela. Singkatnya dia itu yang diperintah oleh kita, yang sadar lah, secara sadar. Nah, dia terbagi menjadi dua nih, saraf afferent atau sensorik dan saraf efferent atau motorik. Singkatnya, untuk yang afferent itu dari organ ke pusat, sedangkan yang efferent itu motorik dari pusat ke organ, seperti melakukan sebuah gerakan. Kalau yang sensorik itu seperti kita merasakan rasa sentuhan, penciuman, penglihatan, pendengaran gitu. Yang untuk otonom, sistem saraf otonom ini dia bertanggung jawab atas fungsi involuntar atau tidak disadari. Nah, dia meliputi dua, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Untuk yang simpatik ini dia fight or flight, sedangkan untuk yang parasimpatik ini rest or digest. Nah, jadi untuk yang simpatik ini berfungsi untuk keadaan darurat gitu, nanti di mana tubuh meningkatkan aktivitas seperti detak jantung, pernafasan, dan pelipasan energi cadangan tubuh. Sedangkan untuk saraf simpatik itu sebaliknya, dia setelah simpatik dia akan mengistirahatkan tubuh dan melakukan metabolisme. Ya, kita lanjut ke sistem saraf kranial. Nah, sistem saraf kranial ini kita ada istilah-istilah. Yang pertama ada GORS, General or Special, atau umum dan khusus. Khusus ini indera. Dan visceral or somatic, yaitu organ dalam dan organ luar. Dan afferent dan efferent, yang tadi kita jelaskan, yaitu tepi ke pusat, pusat ke tepi, organ ke otak, otak ke organ gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini ada motor, sensor, dan both. Motor ini tadi efferent, sedangkan sensor ini afferent ya. Dan both ini artinya dia meliputi motor dan sensor. Ini fungsinya ya, fungsi dari nervus tersebut. Nervus cranialis ini ada 12. Ada organnya, karena di sini tidak terlalu terlihat ya. Nervus, kita menggunakan gambar yang ini. Yang pertama ada nervus pertama, yaitu nervus olfactorius. Dia diurutkan berdasarkan letaknya ya. Paling depan di sini ada nervus olfactorius, nervus pertama, nervus opticus, kemudian nervus oculomotorius terbagi menjadi 3, nervus trigeminus terbagi menjadi 3 juga, nervus abducens, nervus ke-6, nervus abducens dia ini ya. Kemudian nervus facialis. Nah, nervus
vestibulocochlearis, nervus ke-8. Di sini ada nervus ke-9, glossopharyngeus. Di sini ada nervus vagus, nervus paling panjang, nervus ke-10. Nervus 11, nervus accessorius, dan nervus ke-12, nervus hypoglossus. Nah, kemudian yang pertama, sini ada O itu origo, EP exit place, IA itu area yang diinervasi, fiber, dan fungsi. Baik, yang pertama di sini ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius atau nervus pertama ini, dia origonya berasal dari roof of the cavitas nasi atau dari atap kavitas nasi. Tempat keluarnya dia lamina et foramina criburosa osis ectomoidalis. Di sini ada tampakannya ya. Di sini lamina et foramina criburosa osis ectomoidalis. Untuk area yang diinervasinya itu mucosa olfactorius. Untuk fibernya dia special somatic afferent, special visceral afferent. Nah, untuk fungsinya dia untuk penciuman karena dia fungsi sensoris saja ya. Dia termasuk ke fungsi sensoris saja. Selanjutnya di sini ada nervus kedua itu nervus opticus. Nervus opticus ini untuk origonya dia dari retina dan keluar melalui kanalis opticus. Untuk area yang diinervasinya itu fotoreseptor di retina. Nah, dia itu fibernya SSA atau Special Somatic Afferent ya, yaitu sensori. Fungsinya dia untuk penglihatan. Nah, dia untuk menghantarkan informasi visual dari retina mata menuju ke otak. Karena dia merupakan fungsi sensorik. Nah, di sini ada gambaran kanalis opticus ya. Selanjutnya di sini ada nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius, nervus ketiga, dia origonya berasal dari mesencephalon. Mesencephalon kemudian keluar di viscera orbitalis superior. Untuk area yang diinervasi ini ada banyak ya area di area mata, otot-otot di area mata. Ada extraocular muscle, yaitu otot yang menggerakkan bola mata. Di sini ada musculus rectus superior, inferior, dan medial. Ada musculus obliquus inferior dan musculus levator palpebra. Dan intraocular muscle yaitu musculus sphincter pupilla dan musculus ciliaris. Pupilla dia untuk mengencilkan dan membesarkan pupila ya, untuk pupil. Untuk fibernya di sini ada GSE dan GFVE atau general somatic afferent dan general visceral afferent. Kemudian untuk fungsinya dia untuk menggerakkan bola mata, untuk menggerakkan kelopak mata, untuk palpebra dan miosis serta akomodasi dari mata, akomodasi lensa mata ya. Untuk ini karena dia menggerakkan otot-otot, menggerakkan struktur organ, maka dia termasuk ke fungsi motorik. Sini ada viscera orbitalis superior, tempat keluarnya. Nah, di sini tampakannya karena dia 2, maka di sini juga ya. Jadi sebenarnya 12 pasang ya saraf kranial itu. Jadi untuk nervus selanjutnya nervus trochlearis, nervus keempat, dia origonya berasal dari mesencephalon, keluar melalui viscera orbitalis superior. Untuk area inervasinya yaitu extraocular muscle, yaitu satu saja musculus obliquus superior. Fungsinya dia untuk menurunkan bola mata. Dan fibernya di sini ada general somatic afferent. Dia termasuk ke yang motorik. Di sini viscera orbitalis superior ya, sama seperti tadi. Yang selanjutnya nervus kelima yaitu nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini dia origonya berasal dari pons dan exit place-nya melalui viscera orbitalis superior, foramen rotundum dan foramen ovale karena dia terbagi menjadi 3 nervus ya. Ini dia 3 nervus dari nervus trigeminus yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris dan nervus mandibularis. Masing-masing memiliki areanya tersendiri ya. Untuk fibernya dia ada 2 yaitu GSA General Somatic Afferent, SVE Special Visceral Afferent ya. Untuk fungsinya dia untuk sensasi area wajah serta mastikasi, yaitu dia untuk mengunyah ya. Nah, karena dia memiliki 2 fungsi maka dia masuk ke yang both ini sensori dan motorik. Nah, di sini dia areanya ya terbagi 3.
Nah, baik, selanjutnya kita ke nervus Nah, ini di gambarannya untuk area keluarnya ya. Selanjutnya kita ke nervus ke-6 yaitu nervus abducens. Nervus abducens ini dia origonya berasal dari pons dan keluar melalui viscera orbitalis superior. Nah, untuk area yang diinervasi ini dia area mata yaitu extraocular muscle, yaitu ada dua ya, musculus rectus lateralis. Musculus rectus lateralis itu dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah samping, ke arah lateral. Fibernya dia ada GSE atau General Somatic Efferent, dan fungsinya untuk menggerakkan bola mata, maka dia masuk ke motorik. Di sini dia keluar di area viscera orbitalis superior. Selanjutnya ke nervus ke-7 ya, nervus facialis. Nah, nervus facialis ini seperti namanya dia menginervasi area wajah. Dia dia berasal dari pons dan keluar melalui foramen stylomastoideum dan meatus acousticus internus. Dia karena terbagi menjadi dua ya. Untuk inervasinya dia mimic muscle, gustatory organ dan glandula. Untuk fibernya di sini ada GVE, SVE, SVA dan GSA. Untuk fungsinya dia untuk yang motorik dan sensorik. Ada dua ya. Untuk motorik ini dia mengontrol sebagian besar otot-otot wajah kita seperti untuk berekspresi, yaitu terdiri seperti otot-otot untuk tersenyum, mengurutkan dahi dan mengerutkan bibir gitu. Nah, sedangkan untuk yang fungsi sensoriknya dia menerima rasa ya, menerima rasa dari 2/3 anterior bagian lidah. Untuk penerimaan rasa 2/3 anterior bagian lidah, karena 1/3 anterior belakangnya itu dia diinervasi oleh nervus selanjutnya, yaitu nervus nervus selanjutnya yaitu nervus ke-9 ya. Nervus ke-8 dulu, di sini ada nervus vestibulocochlearis. Nah, nervus vestibulocochlearis ini seperti namanya dia terbagi menjadi dua. Ada vestibulo, ada cochlear. Nah, di sini organnya dia pontomedullary junction dan tempat keluarnya meatus acousticus internus. Untuk area yang diinervasi ini ada vestibular dan cochlear. Fibernya dia SSA atau Special Somatic Afferent. Nah, jadi untuk fungsinya ini ada sensori dan ada sensori saja ya sebenarnya, ini bukan both ya. Karena dia vestibular dan cochlear fungsinya itu tidak ada yang motorik. Untuk yang vestibular dia untuk menghantarkan informasi tentang keseimbangan dan posisi tubuh kita. Sedangkan untuk yang cochlear dia fungsi untuk menghantarkan informasi pendengaran dari telinga dalam ke otak. Nah, di sini keluarnya di meatus acousticus internus ya, di atas dari foramen magnum. Selanjutnya di sini ada nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus seperti namanya ya. Dia untuk daerah paring. Nah, untuk origonya di sini ada medulla oblongata. Untuk tempat keluarnya foramen jugulare, dan area yang diinervasi ini otot paring dan glandula parotidea. Fibernya di sini ada GVE, SVE, GSA, GVA dan SVA. Untuk fungsinya dia untuk menelan, untuk salivation atau perudahan dan sensasi dari rasa. Dia di sini termasuk ke yang both ya, somatik dan motorik. Untuk yang motoriknya ini dia mengontrol otot-otot di faring yang terlibat dalam proses menelan. Sedangkan untuk yang sensoriknya ini dia menerima rasa dari 1/3 posterior bagian lidah, karena 2/3 itu kan diinervasi oleh nervus facial ya. Serta dia mendeteksi tekanan darah dan komposisi gas melalui baroreseptor dan kemoreseptor di arteri karotis. Dan ada fungsi otonomnya juga, yaitu mengontrol kelenjar parotis atau kelenjar air liur melalui untuk sekresi air liur kita. Sini keluar melalui foramen jugulare. Dan nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Nah, nervus vagus ini dia organnya melalui medulla oblongata, dari medulla oblongata dan tempat keluarnya foramen jugulare. Dia menginervasi otot faring dan laring serta organ-organ visceral ya. Fibernya di sini ada banyak, ada GVE, SVE, GSA, GVA dan SVA. Fungsinya dia untuk parasimpatik ya, terutamanya. Nah, dia termasuk yang both. Untuk yang motorik ini
untuk mengontrol otot-otot faring dan laring yang terlibat dalam menelan dan untuk kita berbicara. Untuk yang sensorik ini, dia menerima informasi sensorik dari laring, faring, dan sebagian besar organ-organ internal kita seperti bagian organ pencernaan, pernafasan, dan jantung. Untuk yang otonominya ini, dia mengatur banyak fungsi involuntar di dalam tubuh. Involuntar itu ya fungsi otonom ya. Autonom, dia termasuk detak jantung, pencernaan, pernafasan, dan penting untuk fungsi parasimpatis ini karena dia mengatur aktivitas organ dalam seperti lambung dan usus. Nah, di sini keluarnya melalui foramen jugulare. Selanjutnya nervus ke-11 yaitu nervus accessorius. Dia keluarnya melalui medula oblongata, origonnya melalui medula oblongata berasalnya dan keluar melalui foramen jugulare, foramen magnum. Ada dua ya, foramen jugulare dan foramen magnum. Serta dia menginervasi musculus trapezius serta musculus sternocleidomastoideus. Nah, musculus trapezius dia fungsinya untuk menaikkan menaikkan shoulder ya, menaikkan bahu. Nah, seperti ini musculus trapezius. Sedangkan untuk musculus sternocleidomastoideus dia untuk pergerakan leher di sini. Ya. Untuk ototnya. Dia termasuk hanya ke motorik saja. Karena untuk pergerakan otot di bagian leher dan bahu ya. Bagian pundak maksudnya. Selanjutnya ke nervus hipoglossus yaitu nervus ke-12. Ini organnya yaitu berasal dari medula oblongata dan keluar melalui canalis nervi hipoglossi. Sini canalis nervi hipoglossi ya. Nah, canalis nervi hipoglossi. Dia fungsinya area yang diinervasinya itu otot-otot lidah, fibernya GSE dan dia termasuk ke motorik. Nah, tentu saja bakalan berfungsi ke pergerakan lidah kita untuk menelan dan untuk berbicara karena kita menggunakan otot-otot lidah kita. Materi organ-organ sensori ya. Organ-organ sensori itu ada organ mata yaitu visual, organ penciuman, hidung, dan organ pendengaran. Yang pertama kita masuk ke organ visual dulu ya, yaitu mata. Nah, mata ini dia ada eksternal anatominya. Jadi eksternal anatomi mata ini dia pertama terdiri dari pupil. Nah, pupil ini kan dia area yang tengah ini yang gelap yang hitam. Dia dapat diidentifikasi apabila pada orang yang matanya ini berwarna, sedangkan pada orang Indonesia dia kebanyakan warna matanya kan hitam ya genetiknya. Maka dia sulit untuk diidentifikasi tanpa memakai senter. Selanjutnya di sini ada palpebra ya. Palpebra ini dia elid atau kelopak mata. Ini ada palpebra superior dan palpebra inferior, fungsinya untuk menutup mata dan membuka mata. Di sini dia palpebra ini kan bersatu di sini di commissura lateral dan commissura medial. Selanjutnya kita lanjut ke glandula ya. Di sini ada glandula lacrimal di area sini dan di sini ada ductusnya. Sehingga apabila cairan matanya ini terlalu banyak ya, dia mensekresi banyak cairan sekali ya untuk glandula lacrimal, maka dia akan melanjutkan ke area sini, ke saluran ini gitu, masuk ke saluran hidung. Maka dari itu apabila kita menangis, kita bisa menjadi pilek gitu. Hidung kita tuh bisa berlendir karena dia tersambung salurannya glandula lacrimal ini untuk air mata ini ke hidung. Maka dari itu hidung kita akan penuh dengan cairan. Nasal cavity ya ini ya. Nah, selanjutnya di mata ini kita menggerakkan bola mata menggunakan otot-otot ya. Ini lebih tampak jelasnya, yaitu sistem dari otot bola mata ya. Nah, jadi untuk otot mata ini terbagi menjadi dua, ada otot intraokular dan otot ekstraokular. Untuk otot yang intraokular ini dia terdiri dari dua otot, yaitu musculus sphincter pupilla dan musculus ciliaris. Dia terletak dalam bola mata ya, fungsinya untuk mengecilkan dan membesarkan pupil. Selanjutnya untuk otot ekstraokular ini dia terbagi menjadi 6 ditambah musculus levator palpebra ini, yaitu musculus kelopak mata ya.
Ada musculus levator palpebra superior. Sini ada musculus rectus superior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, musculus medialis di sini ya, musculus rectus lateralis, dan ada musculus obliquus superior, musculus obliquus inferior. Nah, jadi dan area ini diinervasi oleh 3 nervus ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan materi nervus kranial itu, saraf kranial tadi. Pada nervus oculomotoris itu dia menginervasi sebagian besar, kecuali ada 2 otot nih yang diinervasi oleh nervus trochlearis atau nervus keempat, yaitu musculus obliquus superior, fungsi untuk bola mata kita ke bawah. Sedangkan untuk musculus rectus lateralis dia diinervasi oleh nervus abducens atau nervus ke-6 ke sistemnya ya, ke pathway-nya. Jadi untuk visual ini diawali oleh cahaya yang memantul dari sebuah objek memasuki mata kita. Nah, cahaya pertama kali ini melewati kornea dulu. Nah, lapisan transparan yang melindungi bagian depan mata kita, yaitu kornea ya. Kornea ini berfungsi untuk membiaskan cahaya, membiaskan itu membelokkan cahaya agar fokus menuju bagian dalam mata. Karena kan kornea kita itu cembung ya bentuknya, maka apabila dibiaskan dia akan menjadi satu. Kemudian setelah melewati kornea, cahaya bergerak melalui aqueous humor. Nah, cairan bening di luar depan mata yang membantu menjaga tekanan mata dan nutrisi kornea serta lensa. Selanjutnya cahaya kemudian melewati pupil mata kita, lubang yang tadi hitam itu. Nah, pupil ini mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata dengan memperbesar atau memperkecil ukurannya tergantung intensitas cahaya di lingkungan kita. Apabila cahaya terlalu terang, maka pupil kita akan mengecil. Apabila terlalu gelap, maka pupil kita akan membesar untuk membutuhkan cahaya yang lebih ya. Selanjutnya setelah melewati pupil, cahaya difokuskan lebih lanjut oleh lensa mata kita yang dapat mengubah bentuknya. Jadi lensa itu dapat mengubah bentuknya ya, untuk akomodasi, yaitu untuk memastikan cahaya terfokus pada retina dengan jelas, baik objek dekat maupun objek jauh. Nah, cahaya kemudian melewati vitreous humor, cairan seperti gel di dalam bola mata yang membantu menjaga bentuk mata dan memberikan jalur bagi cahaya untuk menuju retina. Nah, terakhir di retina, cahaya akhirnya mencapai retina, lapisan tipis di bagian belakang mata yang mengandung jutaan sel fotoreseptor. Nah, ada sel kerucut dan sel batang. Nah, retina ini berfungsi sebagai mengubah cahaya menjadi aliran listrik ya, sinyal listrik. Nah, yang pertama ada rods atau batang. Nah, sel batang ini fungsinya untuk penglihatan cahaya redup dan persepsi hitam putih. Sedangkan untuk yang kerucut, dia sel kerucut fungsinya untuk penglihatan warna dan detail dalam cahaya terang ya. Selanjutnya sel-sel fotoreseptor ini menangkap foton atau partikel cahaya dan memulai proses fototransduksi, yaitu mengubah energi cahaya menjadi impuls listrik. Dan sinyal listrik dari fotoreseptor ditransmisikan ke bipolar cell yang mengubah fotoreseptor ke sel-sel saraf lainnya di retina. Selanjutnya diteruskan ke ganglion cell dan membentuk optic nerve. Ganglion ini bergabung untuk membentuk optic nerve atau saraf optikus. Nah, kemudian berjalan melalui nervus opticus menuju ke otak. Kedua saraf optik ini bertemu di optic chiasm ya. Kemudian berubah tuh persepsi kita terhadap visual itu dan diproses di dalam otak ya. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai neurotransmitter. Saya mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam berkata maupun penjelasan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.